120 triliun itu dana yang dikeluarin pemerintah untuk buat Whoosh. Hari ini gue mau cobain. Kita buktiin worth it nggak Whoosh atau cuman whoops. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Whoosh adalah kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Mulai konstruksi tahun 2012 dengan satu tujuan, mempersingkat jarak antara Jakarta dan Bandung dari berjam-jam jadi kurang dari 1 jam. Dengan kecepatan hingga 350 km per jam, ini bukan cuma soal cepat, ini soal bagaimana teknologi mulai mengubah cara kita bergerak. Hari ini gue bakal ajak kalian naik Whoosh ke Bandung buat kuliner dan jalan-jalan dan membuktikan kalau bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa jauh teknologi ini bisa membawa Indonesia maju ke depan. Ruang VIP. Ini khusus business and first class. Kalian ada ruangan khusus sendiri. Kita lihat dalamnya apa ya. Wow. Hening banget. Jadi ruangan ini kalau misal kalian punya first class atau business class bisa akses ini dan ada makanan, minuman. Ruangannya juga tenang banget. Beda sama ekonomi yang kalian lihat tadi di luar. Not bad. Excuse me, ma'am. How are you? I'm fine. Where are you from? Calcutta, from India. From India? Is this your first time taking Whoosh? time. What's the initial impression, do you think? Bagus. Bagus? Oh, okay. I mean, are you here for holiday or do you have family here? No. No? Come with my husband. Uh-huh. He's working. Oh, working in Indonesia. Oh, okay. All right then. Safe travel. Thank you. Thank you. Bagus ya? Bagus? Bagus. Whoosh, okay. Bagus. Hello. What's your name? Told you. My name Tejani Mitra. Tejamini Mitra. Yeah. Okay, welcome to Indonesia. I'm glad we met. It's my first time taking Whoosh as well, so I'm really excited. Yeah. What class are you taking? Business or first class? Business class. Okay. Kita boarding sekarang dan boarding ekonomi sama bisnis beda ya. Kita lihat nih bisnis dapat aksesnya kayak gimana ya. Jalan-jalan nih ya? Iya, mau ke Bandung. Yes. Thank you ya. Oi. Ada yang nonton juga guys ternyata di Whoosh. Kita duluan ya. Ya. Yuk. Bagus ya. Bagus ya tempatnya. Oke, ini kereta kita. Initially mirip kayak Shinkansen gitu ya, vibes-nya. Tapi gue excited banget, ini katanya kecepatan 350 km per jam ke Bandung cuman 30-40 menit yang harusnya 3 jam guys. So let's see, yuk keren Bu. Mantap. Udah pernah naik Whoosh Bu? Pertama kali nih? Wih, mantap. Ternyata banyak banget yang pertama kali naik Whoosh juga ya. Walaupun udah lumayan lama, tapi masih banyak yang baru cobain juga. Akhirnya boarding Whoosh business class. First impression, business class bagus, bersih. I love it. Joknya juga empuk ya. Bersih loh, sumpah bersih. Bersih banget. Interiornya bagus, kayak lightingnya aku suka. It feels premium. Dan staffnya juga semuanya very helpful, baik, welcoming. Dan nanti next time kita cobain ke first class-nya, cuman for now kita cobain business class-nya dari Whoosh ini dulu. Sini ada buat pijakan kaki juga, spacious banget guys. Dari lihat deh kaki Sherin sampai depannya tuh masih kayak banyak banget space-nya. Pagi Pak. Ayo Pak. Toiletnya di mana Pak? Yuk. Kasih. Wow. So ini gue lagi di toiletnya sekarang, walaupun space-nya limited, but it is very clean. Kayak abis dibersihin. Gue literally excited banget dan bangga banget Indonesia tuh punya kereta cepat. Dan kalian kalau nggak tahu, ini tuh kereta tercepat satu-satunya yang ada di Asia Tenggara. Cuma punya Indonesia. Itu ekonomi, itu bisnis, dan di tengah-tengah sini ada space juga buat taruh luggage, buat nyantai kalau mau nelpon di sini biar nggak berisik di sana. Mas, ini ekonomi ya? Iya. Toiletnya bisnis di sana sama atau sama? Oh beda. Oh ini toilet ekonomi. Oke, kita lihat ekonominya seperti ini guys. Konfigurasinya 3, 2. Dan untuk yang bisnis 22. 859 kita early 1 menit. Wow. Kalau orang yang baru naik, baru nyampe eskalator gimana? Oh, baik. Ketinggalan 1 menit. Bangga banget ya sih Indonesia punya ini high speed system. The first in Southeast Asia. Dan ini keretanya tuh dibuat di Cina. Jadi emang udah dipakai di Cina dan udah terbukti lah kecepatannya. Bagus ya. Fun fact, kita ini boardingnya dari KCIC. Itu artinya kereta cepat Indonesia Cina. Jadi karena ini kolaborasi Indo sama Cina, jadi nama Cinanya pun masuk ke dalam terminalnya. Terminal Halim ini. Gila, stasiun Halim. Stasiun kamu.
punya nenek moyangku. Dan totalnya ada 11 kereta cepat yang kita beli dari Cina ini. Di kameranya nggak terlalu cepet, cuman ini kita Masih 100 mungkin. oh, udah seriusan ya, belum tuh. Tadi kamu tanya satu kereta ini harganya berapa? Kita punya 11 kereta dan satunya harganya 500 miliar. Silakan. Bisa dibantu ditarik kucingnya? Ini ya. Ternyata ada meja. Selamat menikmati. Thank you. Dan kita dapat makanan. Ini literally udah kayak di pesawat ya. Dalamnya ada roti dan air. Lagi kayak rekreasi gitu sama sekolah gitu dapat lumayan. Kita lagi lari 350 km per jam. Smooth banget. Keretanya. Smooth banget. Untung banget aku nggak nyangka loh. Aku nggak nyangka se-smooth ini nggak tahu. Iya, bangga banget itu jadi Indonesia. Don't wanna be a one-man woman. Got me stranded like a boat in the sand. Just the thought of not spreading my wings drives me crazy. Baru aja kita nyampe di Padalarang. Jadi Wush ini tuh cuma ada 3 stasiun. Satu Halim, satu Padalarang, dan destinasi terakhir kita di Tegalalur Sumarekon. Tegalalur Semarang. Gak berasa banget tiba-tiba udah nyampe di Padalarang, Bandung. Oh, cuma 28 menit. Kursinya belum panas, gue dudukin udah nyampe. Tapi kamu tahu ada satu hal yang kurang. Apa? Wifi. Ada wifi kok? Kok di aku nggak ada wifi? Thank you. Sampai bertemu. Dan tadi gue mau ajak kalian juga, kita kulineran di Bandung seharian. Halo guys. Masuk vlog nih. Halo. Ayo, Jaga saya apa ya? Satu. diskon 100%. Perkedel kan? Iya, perkedel mau coba. Real Bandung. Kita baru aja nyampe di Bandung. Ini restoran pertama yang bakal kita datengin. Kita bakal seharian kuliner Sunda. Sehari jadi orang Sunda. Gue pengen yang anget-anget, jadi pesan sop buntut. Ini ada iga bakar. Ini ada dessertnya. Gue lupa namanya apa. Sate. Makanya guys, gue suka banget sop buntut guys. Dagingnya empuk banget sih. Belum diapa-apain udah pecah. Fall off the bone. Enak. Empuk banget dagingnya. Oh my god, cheers guys. Enak, A. Enak katanya. Kamu panggil aku sendiri saya, kamu panggil aku teteh, sama kamu A. Ini salah satu makanan favorit gue, tahu gejrot. Presentasinya lihat dong. Shout out Bumiaki. Jadi bukan tahu gejrot ya? Jadi tahu gejrot gitu. Tofu with Tofu. apa? Oke, yang penting rasanya. Oh, ini bukan diguyur. Cheers guys. Sama yang di pinggiran makan mana? Gue baru tahu ternyata ini makanan Cirebon, asli Cirebon. Sebagai pecinta tahu gejrot yang bikin enak. Mie enak, mie enggak tuh apa ya, Pak? Ininya kuah gejrotannya harus pas. Dia kan pakai garlic, terus gula, sambal, Asam-asam. bawang merah, asam-asamannya. Kalau ada satu aja yang kayak kurang atau kebanyakan itu jadi nggak enak. Anjay, pro banget. Oh, jadi dulu aku pernah masak tahu gejrot pas di US. Oh. Gimana? Enak gak? Nggak authentic itu. Yang ini namanya perkedel Bandung. Yang ini bandros. Cheers. Kayak combro. Dalamnya soft banget ya. Enak. Kentang. Crispy banget ya. Crispy on the outside, creamy on the inside. Allah. Jadi ini namanya bandros. Katanya isinya kelapa, dan ini keju sama gula pasir. Ini aku pertama kali makan. Oh, Enak? dia kayak soft. Aku suka banget. Sama kue ragi bedanya apa? Barangnya lebih garing, nggak semanis itu, enak. By the way, kita ke Bandung hari ini. Shout out to Telkom Bandung. Udah ngundang dari Jakarta jauh-jauh. Dan ya, kita bakal ke sana. Jadi, bicara, kita bakal ngomongin AI. Cuman tadi makan di Bumiaki enak sih guys. Enak. Udah lama banget nggak makan Sunda. Makan Sunda enak sih. Manis-manis. Iya. Ngeliatin pacar aku yang makin manis. Aduh, kamu juga makin manis. Ya udah ikutin terus karena kita bakal ke beberapa tempat kulineran Sunda di Bandung. Kita udah nyampe di Telkom Bandung. Ini bersama dua mahasiswa Telkom Bandungnya nih. Shout out Rasya. Halo. Shout out Dila. Ya, Udah nyupirin hari ini. Jauh loh guys, ternyata dari Wush
ke Telkom Bandung. Terus kita tadi udah makan juga. Excited. Let's go. Kakak biasanya ngomong ini dia jalan-jalan kok enggak? Udah dong, kan di awal. Halo. Apa kabar? Baik-baik. Rian. Edward. Salam kenal ya. Aku pakai toilet dulu boleh ya? Nggak apa. Oke. Ini Sherin juga mau jadi pembicara. Kamu mau ngomongin juga? Mau ngomong apa? Tentang gimana cara jadi apa? fashionista. Oh sorry ya. Lewat. Kasih ya. Thank you. Ganti baju karena gue orangnya cepat keringetan. But ini ruangan tunggunya. Oke. Yes, kita bakal bentar lagi ya. Jam berapa kita muncul? 13:40. Oke, we got time. Kalau ditanya nervous atau enggak, excited sih gue. Otak kita by the way nggak tahu nervous and excited. Jadi atlet atau orang-orang yang biasa tampil di publik, deg-degannya tuh mereka bilangnya excited instead of nervous. Itu salah satu trik kalau misalnya kalian deg-degan, di reframe jadi oh I'm excited. Karena psychology and scientifically badan kita tuh sama, deg-degan sama excited. Kita juga bakal ngomongin tentang AI. Untungnya tiap hari gue pakai AI sih, jadi hopefully bisa lah ya kita ngomongin tentang AI. Dan menurut gue ini topik yang sangat penting banget, especially anak SMA, anak kuliah. Kalau yang udah utilize dan maximize AI ini ke depannya 2-3 tahun lagi, menurut gue bakal accelerate their growth. Halo. Halo Kak. Halo. Sampurasun. Thank you. AI karena aku dulu kuliah dan kerja di Amerika. Jadi benar-benar AI itu something yang aku pakai setiap hari dari kuliah, kerja, dan aku lihat juga dengan mata kepalaku sehari-hari tuh AI udah diimplementasikan di Amerika. Karena kedepannya udah pasti AI akan dipakai di mana-mana. Sama kayak tahun 2000-an. Dulu orang ngeliat internet kayak apaan sih internet gitu kan. Gue jualan di toko aja gitu, nggak perlu gue jualan online. Tapi sekarang yang nggak ikut online gone gitu loh. Jadi itu AI bukan something yang you need to be afraid of. It's something that you need to learn. Ada yang pernah nonton konten aku nggak? Itu ada. Boleh? Coba aku mau nanya. Biasa di video aku ada tagline. Aku sering ngomong sebelum video. Itu apa? Nggak ada yang nonton. Itu. Asik. Nih merch buat kamu satu. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Asik. Thank you ya. AI itu adalah artificial intelligence. Bisa dibilang seperti kecerdasan buatan. Jadi di mana AI itu bisa berpikir selayaknya manusia dan mempunyai kecerdasan. Tapi AI ini adalah buatan manusia juga gitu. Ayo. Thank you. Sebutkan AI. Tapi jangan yang tadi kalian udah sebutin, selain ChatGPT sama Gemini. Dan fungsinya untuk apa? Selain dari sama AI, biasanya pakai Copilot. Oh ya, Microsoft ya. Biasa buat apa? Copilot juga sama kayak Gemini sama Gemini buat Enjoy. Thank you ya. Pakai AI aku setiap hari. Tiap hari. Setiap hari pakai AI. Berarti kerja juga pakai AI. Yes, contoh satu simpelnya. Aku sebenarnya kan nggak bisa desain. Aku pakai AI ini untuk ngedesain kalau YouTube tuh ada thumbnailnya ya. Nah, thumbnail itu aku desain pakai AI. Menurut aku banyak hal sih opportunity di AI ini untuk dapat duit. Benar. Ya kan? Kita semua mau lah ya dapat duit. Dapat duit, memperlengkapi diri kita untuk masa depan. Terima kasih kembali semua panitia Telkom Bandung buat kalian semua. Thank you, sukses selalu, sehat selalu. Jangan takut pakai AI, pokoknya kalau misalnya itunya rangkumannya gunakan tapi dengan cerdas. Terima kasih semuanya. Thank you Kak. Terima kasih sekali. Mana sini? Terima kasih banyak Kak. Thank you, kalian sukses selalu ya. Thank you. Really great
to have you. Thank you. Likewise. Thank you. Wow, ngomongin AI. That was really good. Shout out Telkom Bandung, shout out hostnya. Sekarang kita lanjut jalan-jalan lagi di Bandung kulineran sebelum kita balik nanti naik Wush lagi. Dalam sih pembicaraannya AI. Walaupun gue setiap hari pakai, tapi there's so much things still yang kita belum tahu tentang AI. Dan menurut gue topik ini very interesting sih. So shout out Telkom Bandung. AI ya, ngomongin AI. You did good. Thank you. Belajar AI? Belajar. Kamu udah kayak master AI, 5 bahasa. Orang Bulgari bisa 5 bahasa. Mandi di es. Iya. Boleh yuk, let's go. Cerita dulu lari-lari. Ayo dong. Foto. Ayo lah. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Jurusan apa? Gua ini telecommunication. Yuk. Halo. Iya. Kamu kenal dia nggak? Mas Yeri. Nah, Aku dari pas iya. Thank you. Siapa nom? Aku Nata. Salam kenal. Salam kenal. Yuk. Aku mau foto bareng. Yuk. Let's go. Sini. Boleh pinjam HP? Pinjam HP. Aku sebelah sini pakai. Boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama Kak Sherin nggak? Yuk. Ayo Kak Sherin. Kamu di tengah. Makasih Kak. Thank you ya. Kapan di Bandung Kak? Thank you. Sukses selalu buat kalian ya. Kita duluan ya. Yuk, bye-bye. Suaraku habis. Ini karena kemarin makan xiaokao, sate, dan gue kebanyakan makan cabai guys. Ini suara gue habis, tapi thankfully tadi masih serak-serak basah ya. Belum beneran habis. Yuk. Ya, emang kamu kenal saya siapa? Nah dia aja nggak tahu gue siapa guys. Di Telkom juga. Udah. Mau nonton ya? Telat. Siapa namanya? Ubay. Edward. Kamu kenal ya? Subscriber ini. Serius? Thank you ya. Nonton di YouTube dong? Iya. Terakhir kemarin yang Meksiko. Oh, berarti Bener kan? iya benar. Berarti tahu Om Halim. Tahu. Om Halimnya ikut. Ikut. Oh, di sini enggak. Enggak. Yuk. Serius buat ini buat ya ampun. Telat dong. Lagi yuk Kak. Soalnya tadi Ya udah, ini mau infonya, tanya katanya jawab. mulainya sebelum 1:30 katanya. Jam sebelum jam 2 tadi dia bilangnya panitianya. Sekarang udah 2:30. 1, 2, 3. Oke, dah. Makasih, Kak. Yuk, thank you. Schedule-nya setelah ini kemana? Lagi. Kita mau keliling-keliling Bandung. Oh, oke. Thank you ya guys. Banyak ya. Ya, sorry banget ya. Gak apa-apa. Masuk YouTube vlog ya. ya. Asik. Masuk vlog. Aku juga ini, apa namanya, influencer juga. Oh ya? Tapi followersnya baru 1.000. Oh. Gue bohong, bercanda. Makasih banyak ya. Ya, thank you ya. Ya. Hati ya. Kayaknya itu dibayar sama Sherin ya, buat biar aku senang. Shout out Bandung. Shout out Bandung people. Duluan. Tempat kedua yang disurprisein, by the way, kita nggak tahu kalau dari tadi kemana, dan akhirnya kita diajak ke Kusuma mau minum matcha. Halo. Halo sore. Boleh, kakaknya baru pertama kali kesini. Iya, pertama kali. Baik, aku rekomendasiin ya. Iya. Kalau untuk yang di on-tap, kita favoritnya ada di Kusuma Matcha kakak. Wow. Matcha yang Ini pertama kali Iya, gue Kak. ngeliat Yang Kusuma Matcha ada yang di tap. matcha on tap. Biasa bir kan ya. Ini matcha on tap. Boleh deh aku ke Kusuma matcha, bisa tanpa gula nggak? Kalau untuk yang di tap, kita udah bikin les kakak. Oh udah les, oke. Iya. Kamu juga pesen? Samain Kak. 2 Kusuma matcha. Totalnya 303.000 kakak. Oke, coba ya guys. Ini matcha on tap. Ini konsep yang unik banget sih. Boleh, Kusuma Dan dia bisa berhenti sendiri. Wow. strawberry matchanya Teknologi ya. Sekarang lagi di Trunojoyo Jalan Gempol. Katanya ini daerah hype gitu. Kalau di Jakarta kayak di Blok M ya. Iya Kak. Culture ya? Jadi kita abis itu mau check it out kayak clothing store yang katanya terobat di Bandung, namanya House of Steph. Matchanya gimana Kak? Kostum matcha. Matcha banget ya. Enak. Cukup Kak manisnya. Cukup. Ini yang Kusuma matcha. Jadi semuanya udah dicampur, convenient banget sih. Itu kalau misalnya bisa diinstal di rumah, gue mau sih. Gila. Langsung pakai gelas, minum terus. Sehari bisa 5 gelas. Gue matchanya dari Jepang semuanya. Iya. Udah berapa lama Kusuma matcha ini? Kusuma baru 1 tahun sih Kak. Baru banget dong. April. Oh. Iya, baru. Aku tuang ya Kak. Oh. Kenapa Kusuma ya? Suka matcha sih Kak, sesimpel itu. Oh, kirain ownernya namanya Kusuma gitu. Ternyata Kusuka matcha. Ini behind the scenes. Boyfriend duty guys. Ini kalau misalnya dia udah puas foto ini, gue seneng banget sih. Dari tahun ke tahun pacaran ada perbedaan nggak Kak? Awal pacaran sama sekarang. Sekarang jadi jago.
Beneran sekarang jadi jago ya. Sama jago bikin YouTube jadi jago ngambil angle. Ini by the way tips kalau misalnya kalian foto nyalain gridnya. Terus masukin orangnya tuh di kanan atau di garis kirinya. Itu namanya rule of third. Kalian Google sekarang rule of third. Itu lebih enak di mata. Jadi kalian follow that rule. Pohonnya di Bandung gede-gede banget ya. Ini berapa tahun, Pak? Wah, ini mah Bapak yang nanam? kita 20 tahun ada kali. Ratusan kali ya? Enggak. Oh, lagi ada bazar ya? Oke, kita udah nyampe di House of Smith. Let's check it out. Ada apa? Ini streetnya anak Bandung nih kayak kelihatannya. Ramai banget guys. Coba kita lihat. Oke, sorry. Mas Salim, penonton setia. Oh seriusan? Siapa ya memang saya? Tiap hari nonton. Saya siapa? Edward Halim. Halo, apa kabar? Baik. Siapa namanya? Raya. Braya. Salam kenal. Pak, salam kenal. Bu, salam kenal Bu. Lagi belanja? Ya. Dapat apa? Celana? Nyoba-nyobain. Ya, bagus nih. Ya, Pak. Tiap hari muter soalnya. Oh ya? Tiap hari. Setiap hari. TV kita dikuasain sama dia nonton. Kota aman, kota. Bye. Thank you ya, thank you for supporting. Yuk, duluan ya, lihat dulu ya. Kayak kalau misalnya di New York tuh ada namanya Kith. Ya, mirip lah ya, kayak maksudnya kayak street lokal gitu. Asik juga sih tempatnya. Sepatunya keren banget. Iya, aku lihat tadi. Sepatunya keren aja. Bener atau enggak ini? Fun fact, semua pabrik baju yang bagus tuh biasanya rata-rata datang dari Bandung. Kain, toko Kain, iya. Kain kebanyakan sebenarnya di Bandung Yes. atau kemana? Kenapa ya? Kenapa? Aku juga nggak tahu kenapa. Cuma setiap kali tuh karena kita juga punya clothing line sendiri, Bandung rata-rata kainnya the best. Sorry, yang harga aslinya tuh yang di tag atau ya? Harganya tuh yang di atasnya, Kak. Oh, yang di label. Oh, Jangan ininya hiraukan saja karena ini belum diskon. After diskonnya setelah ada event apa diskon? kita emang ada diskon karena baru ulang tahun kemarin jadi masih diskon. Oh, oke. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Ya, boleh coba atau gimana? Boleh, Oke. boleh dicobain. Coba dulu ya. By the way, setiap kali kalau misalnya ke toko baju, gue selalu nanya rekomendasi Camera Woman because she is my fashion stylist. Dia, kamu overwhelmed gak sih kalau di lab kayak, aduh yang mana nih? Ada gitu gak sih? Mau thrifting, mau belanja, selalu Tiap kali rekomendasi thrifting. dia. Overstimulated. Yes, tapi juga ini toko lucu banget deh. Fitting roomnya orang Bandung tuh kreatif atau Kreatif ya? sama tetehnya di sini kreatif banget. 3, 2, 1, gayanya gimana? gayanya, nah gitu. Biar ya. Rambut. Rambutnya, nah ganteng udah ganteng. Berikan style 3, 2, 1. Oke. Thank you. Yes, thank you ya. Udah lihat Cosmic guys. Yuk, sore ya. Selamat datang di Cosmic. Bandung was fun. Kau mau Be? Mau nggak? Kamu jarang ada topi loh. Ini bagus sih itu. Jadi kayak Tui Maga ya? Kayak Tyler the Creator. Kakaknya asli Bandung. Saya bukan. Dari mana kak? Saya pendatang. Dari Macet Jakarta. banget kak. Tadi nyampe jam berapa? Apa naik bus? Oh naik bus. Oh 150 jadinya. Sorry kak. Jadi aja keikutan kakaknya. Aduh kak, maaf. Saya jadi bingung nih yang bayar. Sorry kak. 190. Ini asli Bandung. Asli Bandung. Cosmic. Cosmic betul. Udah 25 tahun kak. 25 tahun. Lebih tua daripada aku. Tadi saya beli lampu aja 1,5 jam kak. Macet banget. Beli Lambo. Lampu. Oh, kirain mbaknya beli Lambo tadi. Aduh, beli lampu saya nggak kerja di sini kak. Kirain ownernya. Dari Bandung nggak tahan hamba ya. Kita akhirnya beli Cosmic. Salah satu brand legendaris di Bandung katanya udah 25 tahun. Bandung is really nice sih. Aku suka walaupun samping-samping sama Jakarta, cuman it has different character. Dan juga sebagai orang Jakarta ngelihat rimbunan kota, hutan di tengah kota ini adem sih. Dan orangnya ternyata- baik-baik. Iya. Dan ternyata di Bandung tuh banyak taman kota ya? Iya, banyak coffee shop, tempat-tempat yang kayak gini. Pokoknya asik sih. Buat sekali kalian jalan-jalan dari Buat Jakarta. nyantai gitu ya, healing bentar lah. Dan pakai Whoosh, itu menurut gua game changer sih. Lumayan. Ada Whoosh ini jadi gampang banget ke Bandung. Lebih lama gua ke stasiun Whoosh dibanding dari Whoosh ke Bandung. Itu saking cepatnya si Whoosh ini. Actually, Uh-huh. Impressed. I'm actually really proud to be Indonesian. tapi ngutang. Kalau saya tanyain dia. Iya. Kabarin ya pohon yang ini berapa lama. Ngomongin pohon di Bandung malah guys. Yang itu aja kerja mulai 2010. 2010. Udah gede, ya. Oh ya?
Berarti udah 15 tahun. 15 tahun. Lebih dari 15 tahun udah pasti lah ya. Iya, ditanya sama bapaknya lo beneran loh. Gue cuma bercanda-canda, pohon ini umur berapa? Bapaknya sampai Orangnya kampung apa? Kasih duit. makasih infonya. Saya jadi tahu nih pohon udah lebih dari 15 tahun. Iya, dia tukang bakso dari dulu sih. Makasih ya. Ya, sama-sama. Udahnya kurus banget. Ya ampun. Mau nggak tega? Itu langsung kelihatan dulu. Pernah naik delman nggak? Pernah. Nah, cuman itu udah kurus banget. Cuma sebenarnya nggak itu Kasihan sih, ya. kasihan. Kalau di New York, di Central Park, kudanya gede Wah, banget. 2 kali lipatnya. Lebih ya, itu kuda Subur. makan steak kayaknya Gede dia deh. banget guys, sumpah. Kalau yang naik itu lebih nggak kasihan ya, soalnya gede. Pasti kan dia daya tariknya lebih kuat gitu loh, tenaga lebih kuat. Tempatnya nggak banyak ya, cuma satu doang ini ya. Ya, Jonas tuh kayak top of mind orang-orang lah, karena dia emang murah juga dan Jadi kelar sekolah foto. kelar gitu. semester misalnya Oh, beres ujian foto. Oh nggak tiap hari, pulang sekolah foto. Lagi istirahat foto. Juga gitu. Orang kayak outfitan parah gitu, kayak full style banget. Padahal cuma ke taman gitu. Iya, kayak mereka kayak adu-adu outfitan gitu loh. Ada. Pak culture. Adu outfit. Ada outfit. Ada outfit. Serius. Masa gimana kayak gitu aja? Kayak Washington Square Park deh. Iya, kayak siapa yang paling keren di tanah ini gitu. Di area ini. Terus di culture one. Tempat terakhir kuliner di Bandung, kita makan bakso bintang Asia. Lihat deh, vintage banget ya. Kayak temboknya agak kuning-kuning gimana gitu. Ya udah lama gitu. Tapi pas banget, hujan-hujan makan bakso. Syahdu. Tenggorokan gue lagi serak-serak, enak banget minum kelapa. Guys, bakso. Hujan-hujan, ada urat, bakso, bihun, kondimennya. Shout out Rasya dan Bila dari Bandung Telkom udah nemenin kita seharian. Makan ya guys. Untuk ukuran bakso ini wangi banget, mungkin karena kondimennya pakai daun mint ini ya. Tapi ini adalah penutupan yang sangat mantap sekali di luar hujan. Lagi hujan lagi. Ini uniknya tuh pakai. Salut. Kita nge-cheers dulu. Kayak apa? Iya apa? Itu apa ya? Gara-gara ini juga ya. Ininya juga. Ini bener-bener banget. Bener kuahnya kayak kuah telur. Tadi aku lagi mikir kita udah nasi sesuatu. Ya benar juga. Enak, cuman unik aja. Pertama kali makan bakso tapi style kayak full gitu guys. Dan kalian fun fact, Sherin tuh kalau makan takes her time banget, lihat deh. Aku udah makan ini, habis. Dan Sherin masih full porsinya. Dia tapi memang enjoy makanan. Jadi dinikmatin pelan-pelan. Seharusnya bener kayak gini guys, 32 kali punya baru kelar. Kok bisa kepikiran bakso pho gitu? Kan kita mau konsepnya berbeda Unik dari yang gitu ya? konsep. Berasa handmade ya di Kita sini? nggak ada pengawet semuanya makanannya, jadi made by order kita, pabriknya ada di atas. Pantesan tadi pas gigit ada mu gitu. Tapi ya masih. Makasih ya, Ya, Kak. makasih ya. Thank you ya. Thank you. Wow. Gila 5 ribuan. Berarti ya kenal sama Sherin dong. Kuliah mana kamu? Di ITB kok. ITB. Iya. Semester? Semester lagi fast track S2. Oh. Makanya tadi tesis itu ya? Iya. Ngambil jurusan apa? Di teknik industri kok. Wow. Oh. Iya. Good luck ya tesisnya. Thank you so Lancar. much. Yes, thank you. Ya, good luck juga Kak. Iya. TikTok dan Yeah, Instagram. thank you ya for saying hi. Gila 5.000. That was really long time ago dulu jatuh. Shout out to you. bye, Kak. Ya, bye-bye. Ya. Yuk, udah juga. What a day. Bandung. Sya, thank you ya. Thank you banget hari ini. Bill, thank you banget hari ini. Yuk, Nanti bertiga sama kakak. yuk. Pakai AI ntar. 1, 2, 3. Guys, thank you banget. Aku juga Sukses makasih. selalu kuliahnya. Makasih Sukses juga. selalu kuliahnya. Ntar kapan-kapan ajak-ajak lagi. Iya, makasih ya. Siap. Thank you udah temenin. Thank you ya. Sampai ketemu lagi kita. Shout out Telkom Bandung. Bener-bener seru banget Bandung. Jadi kayak day trip kalau pakai Wush, nggak abis di jalan gitu. Jadi seharian kamu di Bandung, terus transportnya cuma setengah jam, sejam lah bolak-balik ya kan. Jadi benar-benar bisa maximize Bandung. Wow.
seru sih. Amazing. Terus kita juga ada local guide. Shout out Rasya dan Bila and all the panitia di Telkom Bandung. Amazing. Suara udah habis guys, ini benar-benar musibah ya sehari sebelum jadi speaker. Makan sate, xiaokao, hilang. Cuman ini kita pertama kali di Tegal Ular ya. Tegal Luar. Bagus banget. Semoga makin banyak Wush di kota-kota lain. Sampai ke Bali, sampai ke Raja Ampat dah kalau bisa. Dari Sabang sampai Merauke. Cuman ini enak banget. Enak banget guys. 100 derajat Celcius. Air minum gratis guys. Tapi filtered ya. Nggak boleh buat mandi. Iya, ini isinya rantang ya. Sama baju olahraga yang habis dipakai tadi. Door opening. Door closing. Going down. Udah lama mas. Nanti nggak bisa bahasa Indonesia. Saya teh orang Jawa, Sunda, Korea. Yuk, mari. Selamat datang di ruang VIP Bandung, cabang Bandung ya. Lumayan cozy. Kalian punya first atau business ticket bisa masuk ke sini free. Ada snacknya, kita lihat snacknya guys. Yes, ada keripik-keripik, kopi, teh, air. Shout out Wush. Tapi kalau Wush bisa sampai Surabaya, what do you think? I think it will be great kalau misalnya kota besar at least ada satu transportasi yang bukan pesawat. Tapi at least sekarang udah ada KAI kan. KAI itu gue juga baru tahu ternyata ada suite class. Terus banget tuh tidurnya naik ke KAI. Should we try it? Yes. Tapi for 8 hours mending. Komen di bawah kalian mending bayar 2 juta pesawat yang cuman beberapa jam atau 8 jam naik suite class tapi KAI. Kayak menurut aku itu experience Different kayak experience ya. Kalian ngapain gitu di dalam gitu. Iya sih. It's gonna be different. Kalau misalkan yang punya waktu banyak gitu loh, naik kereta boleh dicoba. Seru banget ke Bali bisa turun di Surabaya terus naik ferry. Semoga Indonesia kayak Jepang soon. Dari semua stasiun major city yang kita udah pernah datengin, mungkin ini yang paling bersih. Kalian mungkin paling baru juga ya. Kita compare sama yang di Eropa. Jepang lah. Jepang. Tapi kalau Jepang enaknya banyak bento box. Oh iya, itu yang kurang. Mungkin di sini kalau ada jualan nasi padang atau kayak karedok gitu ya. Tapi cuma setengah jam keretanya. Iya sih. Baru buka. Kurang panjang ya. 30 Kalau menit. aku yang makan belum selesai. Menurut aku ekonominya juga udah oke banget sih. 32, kalau bisnis 22, first 21. Cuma semuanya nyaman, bersih. Staffnya juga bener-bener ramah ya. Jadi dari tadi kalian lihat kita jalan itu semua ekonomi. Bisnisnya cuma satu gerbong ini. Dan first class-nya tuh cuma di depan situ doang. Iya. Jadi dikit, bener-bener limited banget. Selamat malam. Yuk. Terima kasih. Wow. Welcome to Wush. Gue yakin orang-orang bule naik ini pasti kaget. Guys, kita doang. Bener-bener. Ini bisa diselonjorin buat rancang nggak? Kayak berasa di luar negeri ya. Lumayan. Kayak bukan di Indo gitu. Iya. Nyaman banget guys. Nggak berasa sama sekali 40 menit. Nggak berasa loh. Karena emang smooth banget. Terus kiri kanannya tadi padang-padang rumput. Jadi seger banget ngeliatnya. 2 menit lebih cepat. On time banget. Dan 2 menit lebih cepat. Lebih cepat. Terlalu. Mungkin udah semua masuk. Iya, dia bisa ngeliat kali ya. Ada flavor guys. Tadi pagi coklat. Tadi pagi coklat, sekarang Malam kayak toast. Request dong. Request tuh Laksa gitu. mau request nasi padang. Mie laksa. Ayam kremes. Keren mau. Benar-benar nggak berasa. Gimana? Cepet banget. Cepet banget sih ini. Terima kasih. Guys, that's it. Seharian kuliner Bandung dan akhirnya nyobain Wush. Iya. Menurut aku worth it banget dan aku berharap kedepannya makin banyak kota-kota yang akan buat Wush lagi supaya kita semakin Indonesia tuh semakin bisa traveling. Karena Indonesia ini kaya banget guys. Setiap daerah tuh punya masing-masing keunikannya. So guys, sehat-sehat semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace out.